Bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa naik asam lambung menengok kotak ini lalu, banyak-banyak beristighfar. Ada sudah dalam hati, apa juga lagi masjid lah siapa apa juga. Saya entah kenapalah subuh ni tidak bawa dompet. Demi Allah, tak mengada-ngada. Padahal biasanya di mana-mana masjid saya bawa dompet. Asal lalu kotak tu pasti saya ambil. Tiba-tiba pas mau ke Masjid Arafah ni tak saya bawa. Macam tahu aja dia. Bapak-bapak, ibu-ibu yang merasa naik asam lambung menengok kotak ini lalu, banyak-banyak beristighfar. Ada sudah dalam hati, apa juga lagi masjid lah siapa apa juga. Saya entah kenapalah subuh ni tidak bawa dompet. Demi Allah, tak mengada-ngada. Padahal biasanya di mana-mana masjid saya bawa dompet. Asal lalu kotak tu pasti saya ambil. Tiba-tiba pas mau ke Masjid Arafah ni tak saya bawa. Macam tahu aja dia. Saya kasih tahu daripada jadi fitnah kan. Alah, ceramah aja sedekah, waktu kotak tu lewat dia pura-pura tak tahu. Memang tak bawa dompet, apa mau dikasih? Rasa ayam bawang pula tu. Oleh sebab itu kita mesti memuliakan. Jadi setiap hari malaikat itu turun. Ma min muslimin yusbihu, kalau ada orang yang hidup sampai waktu subuh, dikirimkan Allah malakaini, dua malaikat. Satu malaikat itu berdoa. Apa kata malaikat yang satu nih? Allahumma ati munfiqan khalafa, orang yang bersedekah nih kasihlah dia ganti ya Allah, kata malaikat. Tapi malaikat ini dua. Malaikat yang satu lagi juga berdoa, Allahumma ati mumsikan talafa, siapa yang tak mau bersedekah binasakanlah dia. Maka siapa yang tak bersedekah, tengoklah, kecuali yang tak bawa dompet. Jadi akhlak yang pertama Nabi Muhammad SAW adalah memuliakan orang. Kadang kita ini dimuliakan karena status sosial. Bertamu ke rumah orang, tengok dulu. Kalau RT, air putih. Kalau RW, teh manis. Kalau lurah, kopi ginseng. Jadi saya ini selepel RT lah nih. Itu kan? Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan jangan kotak-kotakkan orang. Alah, Ustaz Somad bilang jangan kotak-kotakkan orang. Ustaz sendiri mengkotak-kotakkan orang. Ustaz sendiri duduk di atas. Kalau memang sama rata, duduklah Ustaz di bawah. Kalau aku duduk di bawah, ibu-ibu tuh nak menengok. Cuma gak dikasih kursi ini. Hakikatnya saya tak mau dimulia-muliakan itu. Saya dari dulu menulis nama saya 2008 tuh waktu saya pulang tak ada pakai Ustaz sama sekali. Tak ada pakai LCMA tadi. Ustaz Abdul Somad itu dipendek. Ingat yang dulu pertama-tama saya balik. Tak ada pakai Ustaz Abdul Somad. Tak mau saya bagi titel-titel panjang. Saya belilah koran waktu itu, koran MX. Di ujung itu, di halaman terakhir, obat kuat, hubungi Ustaz M. Sejak itulah saya tulis detail panjang-panjang supaya orang tu bisa membedakan mana ustaz pengajian, mana ustaz jual lintah. Ustaz lah pula dibuatnya jual obat kuat, merusak nama baik ustaz. Supaya bisa dibedakan mana ustaz hantu, mana ustaz betul. Itulah dibuat panjang detail Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA. Sampai sekarang saya belum punya kartu nama. Sebab kalau ditulis ini sepanjang amplop.
Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jangan bedakan memuliakan orang karena status sosial, sekolahnya, titelnya, sukunya. Sama manusia ini di hadapan Allah. Perempuan yang diremeh-temehkan waktu itu dimuliakan Nabi dengan sorban yang paling tinggi, diletakkannya di lantai paling bawah. Kenapa? Karena kita tak tahu bagaimana derajat orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ramai kita ini, tak tahu entah dari mulut yang mana doa itu dikabulkan Allah. Yang mulut itu makan sambal belacan, yang mulut itu biasa-biasa saja, tapi karena bersih, itulah yang mungkin mengetuk pintu-pintu langit. Makanya kita ini jangan bosan selalu minta doakan, mendoakan, didoakan. Selalu saya minta doakan pada jamaah, doakan supaya Abdul Somad mati husnul khotimah, amin, kata dia. Padahal belum lagi selesai ceramah, udah mau dibawakan jawab mati, husnul khotimah. Ini akhlak yang pertama, bisa diamalkan? Insya Allah. Alhamdulillah pengurus Masjid Arafah sebagiannya sudah mengamalkan. Akhlak yang kedua, duduklah Nabi. Nabi sedang duduk, ada anak kecil di samping. Di depan anak kecil itu ada ceret, tempat air minum. Ketika Nabi mau mengambil ceret untuk menuangkan air minum, ditanyanya anak kecil nih. Apa kata Nabi? Nah, boleh saya ambil air minum ini? Kata anak kecil itu, ya ambillah ya Rasulullah. Apa pelajaran yang kedua? Menganggap orang itu ada. Orang sekarang mana peduli kan? Ambil aja. Air budak tu pula dia ambil. Air udah dibagi dah, dibagi. Ada anak kecil, dia ambil minum. Kenapa kau ambil? Alah anak kecil, pergi ambil sana. Dia tak tahu anak itu nanti akan jadi jenderal bintang 7. Saking kan tinggi pangkatnya, poning kepala bintang 7. Kita ini habislah sudah karir kita. Kita yang tua-tua ini tak akan mungkin naik lagi. Kalaupun naik paling naik darah tinggi. Sekolah dia tak ada. Langsung Ustadz penceramah tak boleh dikasih air manis karena tenggorokannya panas. Tenggorokan panas itu, kalau Bapak Ibu cobalah tulis di YouTube itu, tulis pita suara, nampak pita suara itu menggelegak mendidih, panas, disiram dia air gula, air panas, itu maka banyak ustadz sudah tua itu tak keluar suara. Apa kabar? Gara-gara dikasih minum. Ustadz ini kemana-mana pergi ceramah minum gulo, ceramah minum gulo, ceramah minum gula, kurang olahraga, akhirnya banyak ustadz kena diabetes meletus, kena asam urat. Jadi saya cuma mau menyampaikan Masjid Arafah ini sayang sama Ustadz. Cuma kok dikasihnya air putih. Jelas? Ini harus dijelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Balik kepada akhlak yang kedua, walaupun anak kecil tetap dianggap. Makanya kemanapun saya ceramah, kalau anak-anak kecil itu sudah mengulurkan tangan, itu tak akan saya lewatkan, tetap saya salamkan. Apa urusan anak kecil? Kenapa? Kita tak tahu anak kecil nih boleh jadi salaman kita. Datang anak kecil minta gambar, ambilkan gambar anak kecil ini dulu. Maka banyak berseret-seret foto saya sama anak-anak kecil. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan muliakan anak kecil, nanti dia pula akan memuliakan anak cucu kita di masa akan datang. Anak kecil jangan disepelekan. Ini banyak sekarang orang menyepelekan itu. Aku Pak Ustaz kalau udah menengok anak kecil ini naik asam lambungku. Balik. Ilaha illallah. Kalau sampailah anak kecil ini tak ke masjid, saya alhamdulillah masih senang ke Masjid Arafah ini. Kenapa? Masih banyak anak-anak kecil. Mereka inilah yang akan menjadi ketua masjid tahun 2040. Mereka inilah yang akan menjadi memakmurkan masjid ini, melebarkan masjid ini lagi, membesarkan masjid ini. Makanya kalau masih ada di masjid itu anak-anak menangis, masih ada anak-anak ribut, bersyukurlah. Tapi kalau di masjid itu udah sunyi, suara batu aja, alamat kapal akan tenggelam. Qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh sebab itu anak kecil ini jangan sampai disepelekan.
Saya sampai hari ini masih menyimpan foto kecil saya waktu lomba baca doa kunut menerima piala. Pialanya masih simpan. Tahun 1985. Waktu itu kelas 2 SD. Dia tulis juara baca doa kunut. Itu makanya hari-hari besar Islam, Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, malam tahun baru, bukan sekedar tausiah ceramah, adakan lomba azan, adakan lomba jadi imam, adakan lomba baca Al-Fatihah, adakan lomba baca puisi. Nampaknya sepele, remeh-temeh, tapi anak-anak kecil ini mesti kita besarkan jiwanya, karena itu yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Digendongnya Hasan, digendongnya Husain, dipeluknya Hasan, dipeluknya Husain, diciumnya pipi Hasan, diciumnya kepala Husain. Datanglah satu orang Arab Badui namanya Habis bin Aqra. Kata Habis bin Aqra, anakku 10, satu pun tak pernah kucium. Begitulah kerasnya hati orang Arab Badui. 10 anaknya tak ada diciumnya anak-anak satu pun. Apa kata Nabi? Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Yang disayangi Allah itu kalau ada rasa sayang. Kalau tak ada rasa sayangmu, maka Allah pun tak akan menyayangimu. Jadi kalau nampak ada orang menganiaya anak kecil, asal nampak anak kecil, pang telinga anak kecil sampai hilang sebelah. Tak ada rasa kasih sayang dalam hatinya, sanggup dia menganiaya, menyakiti anak kecil. Oleh sebab itu maka dulu waktu saya mengajar di UIN, pagi-pagi jam 8, jam 9 datanglah ibu-ibu. Ustaz Somad, iya bu, cucu saya udah demam Pak Ustaz 3 hari. Terus antara jaga tidur mengigau tuh dipanggilnya, Ustaz Somad, Ustaz Somad, boleh saya bawa ke sini supaya jumpa sama Ustaz? Boleh, saya bilang. Dibawanya lah anak umur 5 tahun. Alhamdulillah yang demam-demam menyebut nama saya itu selama ini anak-anaknya, belum ada anak gadis lagi. Kalau anak kecil bisa kenal sama saya, itu berarti orang tuanya selalu menontonkan ceramah ke dia. Atau waktu orang tuanya nonton, dia nengok. Tapi ada juga beberapa anak kecil asal suruh salam Ustaz, nak takut gitu. Sangkanya saya hantu. Kalau anak kecil kenal, kalau anak kecil lama menengok, itu berarti orang tuanya mendengar ceramah, ditontonkannya video itu ke anak dia. Oleh sebab itu maka ini anak-anak nih mesti kita besarkan jiwanya seperti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 3. Nabi musafir dalam perjalanan panjang, sampai di tengah jalan lapar, pas mau makan, datanglah sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, aku yang berburu, mau mencari binatang buruan. Aku yang berburu. Datang kata yang satu lagi, aku yang akan memotongnya, mencucinya. Datang satu lagi, aku yang akan memasaknya. Apa kata Nabi? Aku yang akan mencarikan kayu bakarnya. Aku yang akan berburu ya Rasulullah. Aku yang akan memotongnya, aku yang akan mencucinya, aku yang akan masaknya. Apa kata Rasulullah? Aku yang akan mencarikan kayu bakar. Beda sama orang kita sekarang. Kalau kita sekarang berburu, aku yang akan motong, aku yang akan mencuci. Datang Abdul Somad, aku yang akan mengunyahnya. Nabi SAW tak melebihkan dirinya dari yang lain. Makanya waktu pergi hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, sampai di tengah jalan, mereka yang di jalan itu tak bisa membedakan mana Nabi Muhammad, mana Abu Bakar Siddiq. Pakaiannya sama, penampilannya sama, tak ada lebih. Yang lebih itu bukan pada pakaian, yang lebih itu pada budi pekerti, akhlakul karimah. Sekarang orang banyak untuk menunjukkan dirinya lebih pada pakaiannya. Dipakai baju sampai 3 lapis. Kalau baju kau sampai 3 lapis, itu bukan kau punya kelebihan, domam. Untuk menunjukkan lebih, dipakailah yang lebih-lebih. Kul, makanlah. Washrab, minumlah. Walbas, berpakaianlah. Watasaddaq, berbagilah. Min ghairi sarafin, jangan berlebih-lebihan. Wala makhilatin, jangan untuk angkuh dan sombong.
Ini yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kerjasama inilah maka Masjid Arafah ini bisa siap. Betul apa betul? Aku yang mengasih keramik, kata yang satu. Aku yang mengasih relief, kata yang satu. Aku yang menyumbang plafon, kata yang satu. Aku yang membebaskan tanah, kata yang satu. Bekerja sama, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau tak bekerja sama, yang dibangkitkan adalah egonya, angkuhnya, sombongnya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin. Ada sombong sebesar biji sawi. Tadi waktu gelap luar itu tak nampak apa-apa, hitam semua. Setelah terang, terbit matahari, barulah nampak rupanya ada saudara-saudara kita yang tak dapat tempat duduk. Sendiri mereka. Oh, bayangkan itu. Padahal di dalam lapang lagi, tak mau dia masuk. Ustadz Somad, mereka bukan tak mau masuk, mereka panitia mengamankan sendal supaya jangan hilang. Terserahlah, yang jelas kita bekerja sama. Yang mengurus parkir di luar, yang mengatur jamaah tidak lebih hina daripada yang ceramah di dalam. Yang berceramah di dalam tidak lebih mulia daripada yang membersihkan WC. Boleh jadi tangan yang bersih WC itu nanti yang bisa bersalaman dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau kita merasa mendongak, aku lebih hebat, aku lebih mulia, tak begitu Nabi Muhammad SAW. Waktu menggali khandak artinya parit, di sana Makkah, di sini Madinah. Supaya orang Makkah jangan bisa masuk ke Madinah, maka digalilah parit. Usul itu datang dari sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Farisi artinya Persia. Ada strategi perang dari Persia. Kami dari Persia kalau perang kami gali parit. Maka Nabi SAW ikut menggali parit itu, dinaikkannya jubahnya ke atas, dia pakai celana panjang, nampak perutnya berkeringat, lalu pasir tanah Khandak itu menempel di perut Nabi, ikut dia menggalinya. Jadi jangan bayangkan Nabi itu petantang-petenteng, tunjuk kiri, tunjuk kanan, kau angkat sana, di sini. Itu bukan Nabi, mandor. Jadi kalau membayangkan Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang amat sangat sederhana. Memang panitia memilih judul ini luar biasa, karena memang di mana-mana pun baleho itu juga judulnya. Akhlak, akhlak, akhlak. Makanya tak ada Allah memuji Nabi Muhammad itu, ya Muhammad SAW kau sholat tahajud sampai kakimu bengkak. Tak ada. Ya Muhammad SAW kau pergi ke Makkah bolak-balik haji dan umrah. Tak ada. Tapi yang dipuji apa? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Akhlakmu amat sangat mulia. Kadang kita kawan SD, kawan SMP, kawan SMA, yang kita kenang itu bukan yang paling kaya, yang kita kenang itu bukan yang anak pejabat, yang kita ingat itu bukan yang paling ganteng. Kawan SD, SMP, SMA, yang kita kenang adalah yang paling berakhlak. Saya tanya kawan-kawan saya itu, apa yang kau kenang dengan aku dulu waktu kita sama sekolah? Kau tak sombong, Mat, kata dia. Saya ini memang dari dulu baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka selalu saya sampaikan kalau saya ceramah di sekolah, di pesantren, di SMP, di SMA, kalian yang anak orang kaya jangan sombong kalian. Sekarang rumah kalian besar, mobil kalian mewah, duit kalian banyak, karena ayah kalian masih hidup. Kalau mati, tangkap KPK, habis itu semua. Yang susah jangan putus asa. Yang anak yatim jangan merasa tak ada harapan. Yang anak orang kaya jangan pula bangga. Oleh sebab itu makanya banyak orang-orang kaya kalau dengar ceramah saya itu singgung dia, balik dia. Tapi bukan berarti yang balik itu tersinggung. Nah, boleh jadi karena mau masuk kantor. Sementara Pak Ustadz, saya permisi izin pulang, mau mandikan anak, mau masuk sekolah. Udah jelas sekolah online. Kalau mau bohong carilah alasan yang agak lain sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu akhlak ketiga Nabi Muhammad SAW. Akhlak yang keempat, bagaimana Nabi Muhammad SAW itu? Nabi itu kalau berjalan macam turun dari bukit. Bukit berjalan. Macam mana orang berjalan turun dari bukit? Cepat jalan. Dan ternyata yang berjalan cepat itu dilihat oleh Syekh Abdul Halim Mahmud ketika dia di Prancis, ditengoknya orang Eropa berjalan. Kulihat jalan mereka seperti jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cepat jalan, sigap.
Orang kita berjalan letoy, loyo, longlai, macam mau mati. Kok kenapa jalan begini? Aku udah hijrah. La ilaha illallah. Hijrah itu bukan jalan lesu. Sebelum hijrah jalannya cepat, sebelum hijrah semangat, sebelum hijrah bersuara lantang, begitu juga setelah hijrah. Bukan ada perubahan. Sebelum hijrah preman, setelah hijrah preman juga. Cuman bedanya dulu di luar masjid, sekarang di dalam masjid. Dulu menempeleng tukang parkir, sekarang memuliakan tukang parkir. Dikasih dia beras santunan, tetap lantang. Suatu ketika Aisyah, Ummul Mukminin, Sayyidatuna Aisyah lewat di jalan. Ditengoknya ada orang di tepi jalan itu gayanya lesu, loyo, lunglai. Ditanyanya, "Man hadza? Who is this?" Siapa ini? Dijawab mereka, "Huwa azhadun nas." Inilah orang paling zuhud, inilah orang paling takwa, inilah orang paling wara, ini orang paling takut kepada Allah. Tidak, kata Aisyah, karena Umar ibn al-Khattab azhadan nas. Umar itu orang paling zuhud. Idza takallama asma, kalau dia bicara suaranya lantang. Wa idza masya asra, kalau dia berjalan jalannya tegap, langkahnya cepat. Jadi orang yang zuhud itu bukan letoy, lesu, loyo, longlai. Itu orang mau mati. Akhlak Nabi SAW dalam hal berjalan, semuanya kita ikut. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Alhamdulillah Pak Ustaz, kami jamaah Arafah ini pun kalau berjalan cepat Pak Ustaz. Kenapa cepat? Mau buang air besar. Jalan terus cepat, sigap, tanggap, kreatif. Begitu Nabi Muhammad SAW.